Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman, para netizen, pemirsa yang budiman, izin menginformasikan bahwasanya setiap manusia yang masih hidup itu pasti mengalami perasaan yang namanya satu jenuh, senang, sedih, apes, ya, naas, sial, susah, letih, lesu dan sebagainya. Itu pasti mengalami. Nah, maka dari itu karena sifat-sifat seperti itulah, perasaan seperti itulah, timbullah perasaan ingin marah, senang, ya, menangis, malas berbicara, ya, atau malah banyak berbicara sampai ngelantur omongannya sehingga tidak terkontrol, ya. Nomor 5, menyendiri atau bahkan tidak ingin keluar rumah sama sekali atau istilahnya mager. Yang nomor 7, ingin mencari teman dalam rangka untuk sharing dan sebagainya. Nah, untuk menanggulangi hal yang seperti itu, ingin marah, menangis, malas bekerja dan sebagainya, ya, ada beberapa hal, ya, yang perlu dilakukan untuk menghadapi semua itu. Diantaranya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada dasarnya ketika kita selalu dekat kepada Tuhan dalam kondisi apapun, hati kita akan merasa tenang. Yang nomor 2, jangan terlalu senang ketika sedang baik-baik saja. Ya, standar-standar saja, tidak berlebihan dalam kebahagiaan, tidak terlalu mencolok, tidak terlalu berfoya-foya ketika mendapat kesenangan. Yang nomor 3, hindari membicarakan kekayaan orang lain karena berdampak iri hati. Nah, ini janganlah kita sekali-kali membicarakan tentang kekayaan atau harta kekayaan orang lain, karena itu tidak bagus. Efeknya itu dampak sekali. Karena ketika kita mau membicarakan tentang kekayaan orang lain, itu berarti pada dasarnya bahwa kita itu iri kepada mereka. Karena iri, yang dibicarakan kekayaan orang lain, nanti pada akhirnya kita akan punya rasa iri dan dengki lah ini. Kalau sampai dengki itu yang berbahaya. Terus hindari sedih ekstrim, karena sedih ekstrim itu berdampak pada depresi. Nah, nanti setelah depresi ini tidak kunjung membaik, maka banyak sekali kemungkinan yang membuat tambah lebih buruk lagi, seperti bunuh diri, ya, bunuh diri atau mungkin melakukan kekerasan dan sebagainya. Nah, ini atau mungkin minum obat-obatan terlarang. Nah, ini berbahaya ekstrim, sedih ekstrim. Yang nomor 5, lakukan kegiatan yang bisa dilakukan walaupun hasilnya tidak sesuai apa yang kita inginkan. Jadi melakukan sesuatu yang bisa dilakukan selagi itu baik. Jangan terobsesi untuk instan. Istilahnya untuk sukses secara instan itu tidak ada.
tidak ada. Terus hindari berkeluh kesah kepada orang lain sekira tidak bisa memberi solusi, apalagi menertawakannya. Sudah tidak memberi solusi tapi malah menertawakan, bahkan menghujat. Lah ini yang tambah depresi lagi. Sudah ingin curhat tapi malah dihujat. Nah ini ya, melangkah sedikit demi sedikit ya, kita bangun kembali positive thinking sedikit demi sedikit. Hindari melamun, karena melamun itu berdampak terhadap berhalusinasi. Nah, yang terakhir dan yang terpenting adalah positive thinking kepada Tuhan atas apa yang dialami. Positive thinking itu akan menghapus segala image-image yang tidak baik yang ada pada diri kita. Nah, oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah hadis, potongan hadis, ala wa inna fil jasadi mudghotun idza soluhat soluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahya al-qalbu. Ingatlah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ketika segumpal daging itu baik, maka semuanya akan baik-baik saja. Dan ketika segumpal daging itu rusak, maka yang lainnya pun akan rusak juga. Ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Nah, ketika hati sudah rusak, maka semuanya akan rusak. Ketika hati itu baik, maka semua perbuatan yang Anda lakukan itu akan baik juga. Karena bagaimanapun yang namanya perbuatan kita itu berdampak kepada apa yang kita hasilkan. Nah, hati kita itu menentukan bahwa perbuatan kita, langkah kita itu baik apa tidak. Apabila hati kita itu masih baik, tentunya apa yang kita lakukan itu berdampak baik juga. Ketika hati kita sudah rusak, maka apa-apa yang kita lakukan itu juga akan berdampak menjadi tidak baik semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.